Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setinggi-tingginya pujian, sebanyak-banyaknya syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas pertolongannya, hidayah dan rahmatnya yang luar biasa, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kelapangan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Sholawat dan salam untuk Rasulullah, teladan terbaik kita dalam mengajarkan bagaimana sholat yang benar dan khusyuk. Para pendengar yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah amal pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Barang siapa menjaga sholat, berarti menjaga syariat Allah. Dan di antara ujian orang yang sholat adalah godaan setan yang membuat kita sulit untuk khusyuk. Padahal salah satu ciri orang yang beruntung dan dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum min sholatihim khoshi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat adalah menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya di hadapan Allah. Menyadari bahwa kita sedang berdiri bermunajat kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika sholat kita tidak khusyuk? Apakah sholat kita sah? Apakah sholat yang tidak khusyuk tetap mendapatkan pahala? Jawabannya ada di dalam sebuah kisah pada zaman Nabi. Pada suatu hari di dalam majelis Rasulullah, ada seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling mengenggam, seolah ada yang berat di hatinya. Ia menghela nafas dengan suara lirih, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir mungkin pertanyaanku ini akan membuatku malu di hadapan Allah." Rasul tersenyum lembut. "Katakan, wahai saudaraku, tak ada pertanyaan yang membuat seseorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan." Sahabat tersebut mengangkat wajah dengan perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak terima. Apakah dengan sholat seperti itu aku tetap mendapat pahala?" Sekejap suasana hening. Para sahabat lain menunduk, merasakan kegundahan dengan pertanyaan yang sama. Rasul tidak segera menjawab. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu air matanya mulai membasahi pipi. Para sahabat terkejut. Mereka jarang melihat Rasul menangis dalam kondisi seperti itu. Dengan bergetar Rasul berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat hamba, hingga ia teralihkan, tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu. Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah, kembali khusyuk dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu." Air mata sahabat itu jatuh, begitu pula para sahabat lain.
Kemudian Rasul melanjutkan dengan penuh kelembutan. Bayangkan seperti seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering terjatuh atau tersandung. Apakah ibu itu marah? Tidak. Ibu justru akan lari, menghampiri, mengangkat dan mendekat erat. Itulah Allah. Allah lebih penyayang daripada ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali, Allah akan selalu menerimanya. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa luas rahmatnya. Dan sejak itulah sahabat itu tidak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata-kata Rasulullah. Setiap kali engkau berusaha kembali khusyuk, saat itulah Allah menyambutnya. Sekarang bagaimana cara kita mengatasi agar pikiran kita tidak melayang kemana-mana saat sholat? Bagaimana caranya kita supaya kita bisa kembali khusyuk dalam sholat? Yang pertama yaitu sholatlah di awal waktu sehingga tidak tergesa-gesa. Siapkan hati, menghadirkan hati seolah-olah Allah melihat kita. Yang kedua, berusaha memahami makna bacaan. Jadi mengerti apa yang kita ucapkan. Mulut membaca, hati mengikuti artinya. Mulai dari Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku, sujud sampai salam. Ini akan menunjang kekhusyukan kita dengan memahami makna artinya. Yang ketiga, bersikaplah tenang dalam sholat. Tumakninah, tidak memainkan ujung-ujung kain, garuk-garuk, lihat kanan kiri, lihat atas dan sebagainya. Yang keempat, fokuskan pandangan ke tempat sujud. Yang kelima, sholatlah seolah-olah ini sholatmu yang terakhir, sehingga tidak ada pilihan lain selain kamu harus khusyuk. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah. Sholat yang tidak khusyuk memang tetap sah, tapi besarnya pahala tergantung tingkatan khusyuk dalam sholatnya. Rasul mengatakan dalam riwayat Abu Daud, ada yang selesai sholat tetapi ia hanya mendapat pahala setengah, seperempat, seperlima, seperseratus. Walau a'lam bisawab. Dan Allah lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga Allah memberkahi setiap usaha kita untuk kembali khusyuk dalam sholat. Nasru minallah wa fatkun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.